Selamat pagi saudaraku, sahabatku di mana saja Anda berada. Semoga kabar kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita sebelum melakukan aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan, kesempatan di dalam berbagai situasi kami tetap terus diarahkan untuk memandang wajah Tuhan, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya orang-orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan tidak akan pernah salah. Hidupnya akan dituntun kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Demikianlah setiap kami Bapa, kami pun rindu untuk dibimbing, dituntun kepada jalan-Mu yang benar. Berkati setiap kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara semua, sahabat di mana saja berada, firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, penderitaan merupakan sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh manusia terkait dengan adanya bahaya, ancaman, tekanan yang berat, rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan sebagainya. Setiap manusia pernah mengalami penderitaan, tua, muda, perempuan, laki-laki, miskin atau kaya. Semua kita tanpa terkecuali pernah mengalami sebuah penderitaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Bentuk penderitaan yang dialami oleh setiap manusia ini pun beraneka ragam, saudara. Setiap orang memiliki pengalaman yang sangat khas. Kadar berat atau ringannya sebuah penderitaan dalam setiap individu ini sangat ditentukan dengan atau oleh latar belakang atau pengalaman masa lalu dari setiap orang. Bisa jadi sebuah situasi atau keadaan tertentu menjadi sangat berat ketika dialami oleh seseorang, tetapi relatif tidak menjadi masalah berat bagi orang lain. Itu sebabnya setiap orang punya hal-hal tertentu yang membuat dia bisa menderita, yang memicu dia untuk mengalami sebuah penderitaan. 1 Petrus 3 ayat 17 mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Di sini kita bisa melihat bahwa seseorang menderita bisa karena dua penyebab, saudara. Pertama, menderita karena berbuat baik, dan kedua, menderita karena berbuat jahat. Kadang Tuhan mengizinkan kita, orang Kristen, untuk menderita meskipun kita melakukan yang benar atau yang baik. Kita sudah berdoa, kita selalu berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Kita sudah belajar memberi dan mengasihi orang lain, tetapi tetap saja Tuhan mengizinkan penderitaan berat terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya mendorong seorang teman, saya selalu memotivasi dalam berbagai percakapan untuk dia tetap melakukan yang baik, melakukan yang benar. Betapapun ia selalu dihambat oleh seseorang, saya mendorong dia untuk tetap belajar mengasihi, menelepon orang itu, mendoakan, bahkan menawarkan bantuan tertentu. Saya bilang kepada teman saya, jangan sampai perbuatan salah yang kita lakukan itu menjadi celah untuk orang jahat tersebut melakukan hal yang lebih jahat lagi kepadamu, seolah ia memiliki alasan untuk melakukan kejahatan. Kita melakukan yang baik saja orang tidak suka dengan kita, apalagi kita berbuat jahat. Tapi bersyukur saudara, teman saya ini terus bertahan dengan menjaga sikap hati dan tindakan yang benar, dan itu akhirnya mengubahkan sikap atau perbuatan jahat dari orang yang tadi. Orang itu berubah 180 derajat kepada kawan saya tadi. Bahkan kawan saya menjadi tidak percaya apa yang sedang terjadi. Saudara, ada juga orang yang menderita karena atau sebagai konsekuensi dari perbuatan salah yang dia lakukan sebelumnya. Kelalaian, kerapuhan, kejahatan, kebebalan, kekerashatian manusia akhirnya membuat ia harus mengalami penderitaan di ujung sana. Seorang yang terbukti misalnya melakukan praktek kejahatan akhirnya harus mendekam di penjara. Seorang yang bermalas-malasan dan tidak mau belajar pada waktu muda, di usia muda, cenderung akan memiliki masa depan yang sulit dan hidupnya susah.
Seorang yang menabur benih kejahatan dalam relasi dengan orang lain, misalnya iri hati, sombong dan suka menjelek-jelekan orang lain, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kasih, itu akan membuat seseorang mengalami tekanan batin yang kita tahu. Penyakit mental, penyakit batin ini adalah penyakit yang serius, bahkan ia bisa juga berdampak terhadap kesehatan fisik. Saudara, seorang yang tidak memperhatikan pola hidup misalnya, terlalu banyak makan, tidak pernah olahraga dan sebagainya, kemungkinan di usia tua akan memiliki masalah kesehatan. Saudara, sampai saat ini saya pun masih mengalami jenis penderitaan yang kedua ini. Saya menderita akibat dari kelalaian dan kesalahan saya. Saya tidak tahu bagaimana saudara, semoga tidak ya. Tetapi tahukah sahabat, Tuhan sedang memakai semua itu untuk menyadarkan kita dan belajar dari masa lalu. Kalau kita saat ini menderita akibat kesalahan kita, berubahlah saudara. Di kehidupan yang masih Tuhan berikan ini, kita isi dengan melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Jangan keraskan hati untuk berubah. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita betapapun kondisi kita sangat terpuruk, sangat berat, sangat berada di bawah saat ini. Bangkit dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu saudara, kalau saat ini kita mengalami penderitaan itu karena berbuat baik atau akibat dari perbuatan kita yang salah. Tetapi dimanapun posisi kita saat ini, bangkitlah lagi mengerjakan hal yang baik. Dan meskipun suatu saat kita berada di sebuah situasi penuh alasan untuk melakukan hal yang salah, hal yang jahat, hal yang buruk, tetaplah berbuat baik di keadaan tersebut. Tetaplah pandang wajah Tuhan. Dia yang sudah lebih dulu menderita, memegang tangan kita untuk melalui berbagai jalan penderitaan, saudara. Di dalam Dia ada sukacita dan kekuatan. Dalam Dia ada rencana dan kemuliaan yang indah di depan. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan. Mampukan kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik, meskipun kami diizinkan kadang untuk menjalani atau mengalami sebuah penderitaan. Tetapi biarlah apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap terus memandang Tuhan dan terus bertahan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Jangan biarkan ketika kami melakukan yang salah, akhirnya itu menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan kami lebih buruk lagi. Tetapi biarlah dengan kami menjaga sikap hati dan tindakan yang benar, melakukan hal yang baik, kami suatu saat akan diangkat oleh Tuhan untuk mengalami sebuah rencana, rancangan indah, kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.